di Sambas bersama saya Indriatu Nanan Putri. Kali ini saya sebagai host dan sedang bersama narasumber kali ini di SMK Negeri 5 Bandung. Boleh Bapak dan Ibu diperkenalkan diri dulu? Nah lah. Situ dulu. Ibu dulu, ladies first. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widayati, SPDM MPD. Saya bekerja di SMK Negeri 5 Bandung. Gurunya atau mengajar pelajaran IPAS, tapi diberi tugas tambahan sebagai Wakasek Hubinmas, gitu ya. Itu dulu atau boleh sekalian profilnya Ibu? Oh, profil. Biografinya. Mulai masuk SMK Negeri 5 Bandung itu di tahun 2009. Kalau dulu saya mengajarnya fisika. Karena sekarang mulai tahun ini ya sudah berubah kurikulum Merdeka, tidak ada fisika lagi jadi IPAS. Kemudian apa ya, kalau pengalaman pekerjaan atau boleh, Ibu. Pekerjaan awal masuk mungkin ya sama saja ya, semua juga memang harus mengajar. Di tahun 2009 itu sudah masuk staf SDM. Kemudian di 2012 sudah masuk, pernah juga staf Hubinmas. Di 2016 itu masuk staf kurikulum. Kemudian 2020 saya dipercaya lagi sebagai kepala kompetensi TKJ selama 2 tahun, dan akhirnya di 2023 itu sebagai Wakasek Hubinmas. Segitu dulu. Boleh, perkenalannya, ya. Mangga Pak Kiki. Bapak ganti ya. Sekarang dengan diriku. Baik rekan-rekan, terima kasih buat Sambas News. Nama saya Kiki Rahmat Nugraha. Saat ini saya dipercaya mengamanat sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Sebelumnya saya dipercaya atau dipilih mungkin ya, dipercaya sama teman-teman di jurusan Geomatika sebagai kepala program teknik geomatika. Untuk mengajar, kebetulan saya mengajar dasar program keahlian di mapelnya pengantar survei pemetaan. Ya mungkin itu saja dulu lah. Kalau yang lainnya terlalu panjang. Bisa diringkas lagi. Diringkas, saya masuk ke sini tahun 2015. Kebetulan saya mutasi dari PNS dulu, saya di SMP, sama masuk tahun 2015. Begitu masuk saya langsung ditodong jadi staf Hubinmas. Sampai berapa tahun ya di Hubinmas? 4 tahun kalau nggak salah, 4 tahun di Hubinmas. Saya jadi kepala program, dan saat ini alhamdulillah saya jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Mungkin itu saja untuk pengalaman itunya. Oke Bapak, bisa disebutkan nih Bapak Ibu visi dan misi dari SMK Negeri 5 Bandung sendiri ini? Nah ini tugasnya Hubinmas. Mangga. Silakan Ibu. Mungkin nggak detail yang tertera ya, hanya garis besarnya. Kalau visi SMK Negeri 5 Bandung itu memang menjadi sekolah unggulan yang inovatif, modern, sama peduli. Kalau ada filosofinya dari kata 5, LIMA, leading, inovatif, modern, dan aware, gitu, dari kata 5 tadi. Nah kalau misi yang pertama tetap menciptakan peserta didik itu yang memang berakhlak mulia, kemudian berwawasan lingkungan juga, peduli lingkungan ya, yang tadi sesuai visinya, kemudian menjadi unggulan menjuarai beberapa lomba-lomba gitu ya, baik akademik maupun non akademik. Kemudian lulusannya bisa melanjutkan WBM sebetulnya ya, wira usaha, bekerja, dan melanjutkan. Terserap semuanya lulusan dari SMK Negeri 5 Bandung. Mungkin itu ya sebagian dari misi SMK Negeri 5 Bandung secara garis besar keseluruhannya. Bisa disebutkan juga nih Bapak dan Ibu, prestasi apa saja sih yang pernah diraih Kalau prestasi siswa yang paling membanggakan itu adalah kita tuh menjadi medali perak ya?
Ya, kalau secara internasional kita di Tunisia. Di Tunisia kita juara 2 untuk sains ilmiah, jadi penelitian. Alhamdulillah juara 2, secara nasional juara 3 kalau nggak salah, sama di bidang yang sama, itu anak-anak sains. Belum di tingkat-tingkat nasional juga kompetensi. Jadi memang setiap kompetensi punya kalian masing-masing. Contoh kemarin itu yang apa, TKJ ya? TKJ juga pernah kita mendapatkan juara di, mungkin namanya apa ya, kejuarannya apa, cuman perahinnya alhamdulillah. Terakhir kita itu adalah juara 1 tingkat nasional untuk desain permodelan di ITS, dan alhamdulillah siswanya itu diterima secara langsung menjadi mahasiswi ya di ITS itu, Institut Teknologi Surabaya. Itu yang paling deket-deket ini. Alhamdulillah kalau misalkan ada prestasi, alhamdulillah kita sudah setiap tahun adalah mengikuti ya. Kalau dirinci mungkin ya boleh dikatakan sebenarnya lupa mungkin ya. Terlalu banyak ya Bu ya. Lupa, cuman intinya seperti yang kita bayangkan itu, cuman kita kebanggaannya itulah. Kita secara internasional kita sudah, nasional juga kita sering. Kalau untuk kita karena dari apa, bukan prinsip ya, sasaran kita itu kejuaraan tuh sekarang udah bukan ke kota Bandung, bukan masalah wah ini sombong, bukan sih. Cuma memang sasaran karena kita udah tingkat Jawa Barat, masa kembali lagi ke tingkat kota Bandung, tapi bukan berarti yang di kota Bandung kita tidak ikut, enggak, tapi kita tetap ikut, tapi kita sasarannya adalah jika memang kita ada yang tingkatan, kenapa tidak gitu kan, menantang nasional, kenapa tidak yang internasional. Dan sekarang juga untuk tingkat nasional itu anak-anak sains sekarang lagi mengikuti hari ini untuk tingkat nasional sedang ikut kejuaraan. Kalau nggak salah 3 orang sedang ikut kejuaraan, dibimbingnya oleh si Pak mungkin itu. Oh baik Pak, semoga nanti mendapatkan hasil yang diharapkan. Itu ya, yang kita selalu doakan, dan mudah-mudahan itu berhasil, insya Allah. Baik Bapak, seperti yang saya lihat nih di sini di SMK Negeri 5 Bandung ini sedang diadakan sebuah acara ya yang namanya kalau nggak salah Viva Gansa nih ya, Gansa, dengan tema Open Heart, Open Mind, dan Open Willing ya. Boleh disebutkan apa sih tujuan dari acara tersebut? Tujuannya sih awalnya kita obrolan kopi break. Kita obrolan biasa. Kita punya ide, kebetulan kita di kesiswaan punya ide nih, kita ada kegiatan yang ada kaitannya dengan apa itu namanya tuh Isromirat, kegiatan siswa. Terus tiba-tiba secara tidak langsung ada ide juga nih dari Hubin mengenai tentang job fair. Ide lagi nih dari dari BK tentang college Edu Expo. Akhirnya kenapa enggak kita kolaborasi, akhirnya ya lambat tahun kita obrolan iseng, akhirnya dari isengnya kita satukan visi jadi aja lah, akhirnya jadi Viva Gansa. Mungkin lebih lengkapnya mungkin ini sebagai ketuplak. Oh ini ketua pelaksananya. Kebetulan mungkin ya. Jadi memang awalnya kita kan di tiap unit itu pasti punya program kerja. Program kerja di Hubin misalkan apa ya gitu. Oh ternyata anak-anak itu kalau setelah lulus mau ngapain kan suka bingung ya. Malahan kita juga kesulitan untuk penelusuran lulusan biasanya. Makanya ya udah yuk kita adakan job fair saja. Misalkan ada memang dari perusahaan-perusahaan yang akan memberikan presentasinya itu bagaimana cara membuat CV, bagaimana menulis lamaran dan sebagainya. Apalagi sekarang lamaran-lamaran itu tidak lagi berupa hard copy gitu ya, tapi berupa file yang memang anak sudah punya akunnya sendiri kan gitu. Idenya dari sana. Kemudian ngobrol sama BK. BK juga ada nih karena BK itu memang bertugasnya mengarahkan siswa kalau misalkan mau melanjutkannya kemana, kebingungan suka anak-anak gitu ya. Apalagi ya kalau ke negeri dari mulai Januari juga sudah ada pendaftaran. Kalau misalkan memang belum rezekinya masuk di negeri, kalau mau ke swasta kemana nih kan gitu. Ya udah silahkan kalian pilih, kami sediakan perguruan tinggi yang mana yang nanti misalkan pada
pada saat presentasi dari perguruan tinggi itu menjelaskan bahwa di kita ada ini nih, biarkan anak yang memilih gitu ya, mau melanjutkannya kemana. Ngobrol-ngobrol, ya udahlah kita satukan saja kegiatannya gitu ya, daripada nanti menyita terus. Misalkan job fair ada hari Senin misalkan gitu ya, nanti yang BK ada lagi bulan depannya dan sebagainya. Daripada tercecer seperti itu, akhirnya kita mau gabung. Ternyata ngobrol juga sama kesiswaan, ada nih di tanggal 20 Februari ini karena bertepatan tanggal 18-nya Isra Mi'raj, ya udah kita mau ngadain gitu ya, sekalian juga kegiatan pemilketos gitu ya, pemilihan ketua OSIS. Ya itu tadi hitungan kita biar tidak banyak menyita. Pisah-pisah kegiatannya pasti banyak hari yang memang bakal keganggu gitu ya pembelajarannya. Karena capek sekalian. Ya pengennya tiba-tiba gitu ya kita adakan kegiatan yang hayu gitu ya, dan kita akhirnya meminta izin ke kurikulum karena pasti mengganggu pembelajaran, kemudian disetujui karena memang kegiatan-kegiatan itu memang diperlukan. Nah, kenapa harus sekarang-sekarang? Karena mungkin nanti kelas 12, 13 yang memang akan lulus waktunya mepet gitu ya, ada ujian-ujian. Makanya sebelum ujian-ujian saja kita sosialisasikan gitu latar belakang adanya kegiatan ini. Nah, karena banyak kegiatannya, kemudian dulu di tahun 2019 itu ada FIFA Gansa juga. Kalau dulu lebih ke open house SMK 5 gitu ya. Makanya ya udah sekarang karena kegiatannya banyak, ya udah FIFA Gansa part 2 katanya. Gitu jadi ya. Ini part 2-nya? Iya, part 2 yang ini yang sekarang. Gitu memang terpotong ya pandemik dan sebagainya, belum pernah ada kegiatan gitu ya. Pada saat sekarang boleh ramai-ramai ya alhamdulillah gitu ya. Jadi FIFA Gansa, FIFA itu diambil dari kata 5 gitu ya. Ganza itu kayak extravaganza, kayak rame-rame gitu. Jadi FIFA Ganza gitu. Ramean di SMK 5. Saya lihat juga ya, ada beberapa bintang tamu nih ya Bu, Pak, yang mengisi acara tersebut. Bisa disebutkan nih siapa aja sih yang di kesiswaan kebetulan. Di kesiswaan ada nih, anak-anak zaman sekarang gitu ya, sukanya Jenal Arif, itu untuk coaching klinik. Kita ngundang dari SMP di sekitar SMK 5, kita undang perwakilannya untuk sebagai coaching klinik. Ya, itu juga sama tujuan kita ya tadi ya, yang asalnya 3 ide, 4 ide, 5 ide gitu ya, bergabung. Ya udah kita sekalian open house SMK 5 saja gitu ya, yang memang biasanya mengundang SMP terdekat gitu ya. Tapi kalaupun khusus open house biasanya semua SMP sih, karena ini banyak acaranya, ya udahlah terdekat sama SMK 5. Tapi mau ngapain nih gitu ya kegiatannya, ya sudah kita menawarkan untuk coaching klinik gitu ya, ada bintang tamu lah gitu, biar menarik untuk datang ke SMK 5. Alhamdulillah yang datangnya Januari. Ya, berkembang lagi ternyata ini kalau biar rame ada basar, ya udah kita tarik SPW karena di kita juga ada unit SPW ya. Sekolah Pencetak Wirausaha. Yang tadi dari salah satu dari misi bahwa kita ingin WBM-nya tercapai, wirausaha, bekerja dan melanjutkan. Jadi semuanya ada gitu. Terus bintang tamu satu lagi itu ada WTV, karena kita kalau Job Fair dan Edu Expo itu tujuan utamanya kelas 12 13, kelas 10 11-nya ngapain gitu ya. Dan kebetulan tiba-tiba ada tawaran. Tiba-tiba ada tawaran. Wah, ya langsung aja ya udah ini buat mengisi anak kelas 10 11 gitu ya, biar tidak paciweuh di bazar. Paciweuh sama Pak Rincai. Nggak di bazar gitu ya, banyak. Jadi di bazar tetap ada gitu yang mengunjungi, biar nggak geje juga gitu ya kegiatannya. Ya sudah, kelas 10 11 kita naik di SC besok ya acaranya. Itu ada meet and greet bintang filmnya Salsabila dan Ibrahim Rishad.
Nah, kesukaan anak muda itu. Iya, makanya begitu disebutkan, Langsung heboh. tapi saya juga nggak paham. Tapi dia ngajar apa anak muda enggak, guru-gurunya pasti langsung. masih. Apalagi Ibrahim ya. Kalau sama Ibrahim enggak maksudnya. Oh, sama Salsabila ya. Ya Allah, masa enggak? Masih kayak muda ya. Gitu. Tiba-tiba itu makanya Bu ada tawaran gini, ih asik banget. Maksudnya langsung ya udahlah kita ini aja gitu ya. Terima dan memang Bukan kita yang mengajukan, bukan ya? bukan. Jadi mereka yang Ya, sendiri datang gitu. gitu. Dan nggak tahu kayak jodoh gitu ya. Jodoh. Maksudnya gini, kita mau ada acara kan ini persiapan 1 bulan ya. Cukup 1 bulan Januari karena memang kita Hubin Mas kesiswaan BK. terus BK itu orang-orang baru maksudnya orang baru tuh pergantian kepengurusan tiba-tiba di Januari awal kita diamanahi sebagai ini gitu kan, tiba-tiba ada ide, ya udahlah persiapan semuanya hanya 1 bulan, terus publikasi juga ya tinggal mulut ke mulut gitu ya, misalnya siapa yang kena hubungi gitu ya, belum ini. Tapi tiba-tiba pada saat persiapan, pada saat datang ke sekolah. Tiba ini. Ah ya udahlah. langsung terima gitu ya. Alhamdulillah gitu, sponsorship juga alhamdulillah gitu ya. Ya memeriahkanlah semuanya begitu diceritakan. Kok sama dari luar atau industri perguruan tinggi datang ke sekolah mau memperkenalkan, kita juga sama mau iniin ke anak-anak, ya udah kayak jodoh aja ya, alhamdulillah lah gitu. Tercapai gitu ya tujuan di tanggal 20-21 Februari ini gitu. Baik, yang saya lihat kan banyak warga sekolah ya yang emang berpartisipasi nih ya dalam kegiatan ini. Gimana sih caranya mengajak para warga sekolah biar ikut berpartisipasi gitu? Apa ya? Dari hati ke hati? Benar ya. Kalau pertama sih kita memang menguatkan dulu panitia ya, maksudnya panitia juga yang terlibat memang komitmen. banyak gitu ya. Menguatkan komitmen dulu gitu ya di Pokjanya sendiri bahwa kita mau ngadain ini nih, dari tiap unit juga kan sudah dikuatkan bahwa ini punya kita, ini punya BK, punya Hubin, punya kesiswaan, ya udah kita satukan. Ternyata orang-orang atau staff-staffnya gitu ya, hayu gitulah, berarti kan punya satu tujuan ya, tujuan yang sama. Udah gitu kita sudah kompak di Pokjanya sendiri, kita share ya ke guru-guru, di share karena kita punyain WhatsApp grup gitu ya, di info kita share bahwa kita akan mengadakan ini. Tapi kan yang paling pertama itu disetujui oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang lain ya, apalagi yang terkait yang bakal terganggu gitu. Udah punya izin baru kita sosialisasi ke yang lain, persiapan dan sebagainya. Anak-anak juga ada yang dilibatkan bahkan untuk kita menggalang dana. Enggak lah, partisipasi lah gitu ya. Partisipasi bahwa kita akan mengadakan acara ini nih gitu. Ayo kita ramaikan, semuanya bisa partisipasi, bisa kerjasama lah ya gitu ya, intinya bahwa ini tujuannya memang satu, untuk sekolah kita semakin maju gitu, kualitas pembelajaran atau yang lainnya bisa dinaikkan gitu, ditingkatkan lah gitu sosialisasinya. Apalagi kalau misalnya ke siswa itu kita memang mengumpulkan di aula ya, di aula. Per tingkat, disosialisasikan kegiatannya nanti bagaimana, harus apa dan sebagainya. Minta partisipasi dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak antusias. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin karena apa ya, mungkin terlalu jenuh dengan pembelajaran ketika ada kegiatan ini, apalagi dengan terutama ya, maaf aja, mau tidak mau yang namanya Salsabila itu ya momennya langsung rame gitu ya Pak. Salah anak-anak ya, kita mah enggak ya. Apa iya? Enggak, Tapi cuman perasaan tadi paling heboh pas Jenderal Arif datang. Pak situ. Bisa ya Bu ya Pak. Baik. Masalahnya anak-anak bengong. Oh gitu. Apa ada pesan khusus mungkin untuk panitia terutama nih dan keluarga besar sekolah gitu, dan evaluasinya apa sih untuk hari pertama kegiatan ini? Kalau panitia mah kita pesennya itu ya satu, selalu komunikasi, bahwa memegang komitmen bahwa kita tuh
kalau ingin maju ya nggak bisa sendiri. Maju itu harus ada kerjasama, satu komitmen. Jadi kerjasama itu seperti apa sih kerjasamanya? Ya kerjasamanya itu saling paham dengan apa yang kita lakukan, saling menghargai apa yang kita lakukan. Gitu aja sih sebenarnya. Untuk Ya. keluarga besar sekolah sendiri Oh nih, itu sama aja sebenarnya. sama apa ada perbedaan? Karena ya memang kalau yang namanya satu keluarga mah harus kompak gitu ya, pengennya semua apa ya melakukan terus merasakan gitu ya, semuanya tuh dalam satu rasa gitu ya, semuanya gitu pengennya bahwa oh iya ini punya saya gitu, bagaimana melindungi atau menjaga hak milik kita gitu ya, terutama SMK 5 inginnya jadi apa ya, itu yang harus dikuatkan gitu ya, di dalamnya harus ngapain kan gitu ya, dalam satu keluarga gitu, kita satu keluarga SMK Negeri 5 Bandung gitu aja sih. Tinggal bagaimana di dirinya menumbuhkan bahwa oh iya kita sama punya tujuan gitulah. Yang diharapkan ya memang semuanya mengikuti gitu ya, partisipasi apapun kegiatan yang diadakan, hayu saling mendukung gitulah. Insya Allah siapapun yang melaksanakan kalau dengan perasaan masing-masing sudah seperti itu ya akan berjalan lah, berhasil mudah-mudahan Mudah-mudahan ya, Pak. Cara semuanya. Nah tadi ini kan harapan untuk warga sekolah dan panitia ya. Kalau untuk SMK Negeri 5 Bandung sendiri nih, harapan ke depannya apa nih Pak Bu? Yang Sekolah sendiri. sekolahnya yang bukan pengen terkenal ya, maksudnya nanti lulusan dari kita memang bisa terjun langsung di dunia masyarakat, itu memang masyarakat ya, oh iya ya ini lulusan SMK 5 gitu, sudah berkualitas bagus, jujur, pokoknya berakhlak gitu ya, berperilakunya yang baik. Itu aja sih. Itu aja ya. Lulusannya pokoknya pengen seperti itulah. Pokoknya kalau misalnya harapan untuk SMK ya semakin lama semakin baik. Iya, Baik. mutunya terus meningkat. Meningkat itu aja. Dan siswanya juga tentu saja Ya. terus berprestasi ya Pak ya, setiap Ya, tahunnya pasti gitu. berprestasi. Mencetak prestasi. Prestasi dengan segala kemampuan kita yang ada. Itu aja. Semangat kan itu kan ya. Semangat. Semangat gitu ya. Bukan gitu. Apa tuh? SMK 5 Semangat. bisa. Oh, ada jargonnya ya, Bu. Ada jargonnya gimana jargonnya Pak Bu? Sok, Gimana coba? kesiswaan. Iya kan, Apa? ada semangat pagi, semangat. Oh, kayak gitu. Coba. Makanya bukan semangat. Semangat pagi. Pagi. Terus SMK 5 Bisa. SMK 5 Pasti bisa. SMK 5 Udah bisa. Oke gitu. Wah, ada jargon sendiri ya Pak ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin dari podcast kali ini dicukupkan dulu ya Bu ya. Semoga juga untuk kegiatan-kegiatan kedepannya 5 semakin jam juga nggak apa-apa deh. 5 jam tekor Pak. Tekor nanti bosnya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk Ya. perbincangan kali ini ya. Semoga juga memang harapan dari Bapak dan Ibu terlaksana gitu ya. Amin. Setiap Insya Allah, tahunnya. amin. Amin. Oke, baik, dicukupkan dulu kali ini podcastnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Indriya Tuanin Putih, mohon undur diri. Terima kasih. Kasih.